sebelumnya perkenalkan saya Peralma Sayu yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 hingga pukul 12 siang. Sebelumnya benar dengan Ibu Zakia, keluarga dari Bapak Yudi? Benar Sus, saya istrinya. Oke, baik Ibu. Jadi sesuai jadwal hari ini kita akan berdiskusi terkait kondisi Bapak Yudi. Nah, untuk diskusinya sendiri itu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Oke, baik Ibu bersedia ya. Nah, untuk tempat diskusinya sendiri Ibu mau berdiskusi di sini atau ada tempat lain yang Ibu rekomendasikan untuk kita berdiskusi? Di sini saja Sus, sudah nyaman. Oke, baik kalau seperti itu ya Ibu. Jadi hari ini kita akan fokus membahas terkait kondisi Bapak Yudi dan juga bagaimana cara merawat Bapak Yudi. Nah, sebelumnya boleh saya tahu Ibu apakah ada permasalahan terkait kondisi Bapak Yudi yang Ibu rasakan? Yang paling membuat saya khawatir tuh perubahan emosinya. Kadang dia tuh marah tanpa alasan, cepat tersinggung, dan juga dia tuh sering ngurungin di kamarnya. Terus komunikasi saya sama dia juga sangat buruk. Oke, baik. Saya mengerti Ibu. Itu merupakan salah satu efek dari ketergantungan nafsa yang Bapak Yudi konsumsi. Nah, dan juga Ibu perlu pahami bahwa kemarahan itu merupakan bentuk kekesalan atau frustasi yang Bapak Yudi itu rasakan, bukan bentuk kemarahan kepada Ibu sebagai istrinya. Jadi, Ibu juga sebelumnya pernah menemukan alat-alat yang membahayakan diri Bapak ataupun keluarga di rumah? Ya, kalau dulu sih ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Sus. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu Ibu. Tapi tetap Ibu pantau ya barang-barang di rumah, terutama barang-barang yang membahayakan diri Bapak Yudi dan juga keluarga. Takutnya Bapak Yudi itu masih menyimpan barang-barang terlarang termasuk golongan dari nafsa ya Ibu, agar tidak terjadi pengulangan kembali terhadap penyakitnya. Baik Sus, apakah suami saya itu bisa sembuh? Apa nggak bisa lagi Sus? Bisa Ibu, tapi memang prosesnya itu panjang dan juga ada tahapannya, di mana tahap awal itu mungkin sulit karena harus mengatasi putus zat dan juga keinginan kuat Bapak untuk mengonsumsi obat-obat tersebut. Dan juga kita sebagai keluarga itu harus memberi dukungan, dan untuk penyakit Bapak itu sendiri tidak bisa disembuhkan dalam semalam. Jadi tidak bisa langsung sembuh ya Sus kalau setelah pulang dari sini? Ya betul Ibu. Jadi proses penyembuhannya itu melalui 3 tahap, di mana tahap pertama itu ada detoksifikasi atau pengeluaran zat beracun atau zat yang membahayakan pada diri si Bapak. Kemudian yang kedua itu ada stabilisasi atau pengendalian emosi dan juga perilaku dari si Bapak Yudi Ibu. Dan yang terakhir itu pemeliharaan yang berfungsi untuk agar si Bapak itu kembali berfungsi normal di masyarakat, bisa bekerja, bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, peran Ibu dalam hal ini sangat penting untuk mendukung kondisi Bapak agar tidak kambuh kembali dan juga memastikan lingkungan sekitar Bapak Yudi itu aman. Baik Sus, saya akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan suami saya. Baik Ibu. Nah, sekarang kita bahas ya Ibu cara merawat kondisi suami Ibu. Nah, kunci utamanya itu adalah komunikasi yang asertif. Jadi komunikasi asertif itu Ibu adalah komunikasi di mana si Ibu itu bisa menyampaikan kebutuhan tanpa menghakimi si Bapak dan tidak memicu terjadinya emosi karena si Bapak itu sedang kambuh. Nah, misalkan Ibu melihat suami Ibu itu murung atau gelisah, Ibu jangan bilang seperti ini, kamu kenapa lagi, mau konsumsi lagi. Tapi Ibu bisa melakukan hal lain. Lalu bagaimana sebaiknya Sus? Nah, jadi Ibu bisa katakan jika Ibu melihat suami Ibu itu tampak sedih, Ibu bisa katakan, kamu kenapa Mas? Atau saya lihat kamu sedih, atau ada yang ingin kita bicarakan. Atau juga Ibu bisa ajak si Bapak itu melakukan hal-hal positif, misalnya ajak Bapak ke taman atau masak bareng. Dan juga Ibu harus pastikan semua obat yang diminum Bapak Yudi itu tepat waktu dan tidak bolong-bolong minum obatnya, karena itu juga dapat mempengaruhi kesembuhan si Bapak.
Oh baik sus. Oke, nah sekarang coba ibu praktikkan, anggap saja saya ini sebagai suami ibu, dan ibu praktikkan bagaimana jika ibu melihat suami ibu itu sedang gelisah. Baik, Mas, aku tahu kamu lagi tidak enak badan. Kalau kamu mau cerita, aku siap mendengarin. Kalau tidak, kita bisa ke taman sebentar. Oke, bagus sekali ibu. Itu adalah bentuk contoh dukungan untuk membantu proses kesembuhan suami ibu. Oke, baik, sekarang ada beberapa kondisi ya ibu, di mana ibu tuh harus mencari bantuan profesional atau bisa menuju ke fasilitas kesehatan. Kondisi seperti apa, sus? Oke, yang pertama itu jika ibu melihat suami ibu itu menunjukkan tanda-tanda agresivitas atau ancaman yang membahayakan dirinya sendiri dan juga keluarga di rumah. Nah, yang kedua itu juga ada gejala putus zat seperti halusinasi, kemudian kejang-kejang, dan juga demam tinggi yang tidak dapat diatasi oleh obat-obat di rumah. Dan yang terakhir itu ada jika si bapak itu kambuh dan juga menolak untuk melakukan pertolongan pertama. Baik, sus, saya akan ingat poin-poin yang sudah sus sebutin tadi. Baik ibu, bagus kalau seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ibu tanyakan terkait diskusi kita hari ini? Sepertinya sudah cukup, sus. Oke, kalau seperti itu bagaimana minggu depan kita jadwalkan kembali ibu diskusi atau pertemuan ini untuk membahas perkembangan kondisi Bapak Yudi. Apakah ibu bersedia? Bersedia, sus. Oke, baik, ibu bersedia ya. Untuk tempat dan waktunya apakah di jam yang sama ibu? Untuk tepatnya di sini saja, sus. Untuk jamnya mungkin sekitar jam 10 pagi aja. Oke, baik, saya izin untuk mengulang ya ibu. Jadi kita insya Allah minggu depan akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas kondisi Bapak Yudi di tempat yang sama jam 10 pagi. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan terkait jadwal, kontrol, dan juga obat dari Bapak ibu? Sejauh ini sudah cukup sih, sus. Terima kasih ya, sus. Sama-sama ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Semoga Bapak Yudi segera pulih kembali. Baik.